Hai. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Oke, buat teman-teman yang udah nonton part sebelumnya tentang cerita aku, pengalaman tentang diet aku. Nah, ini adalah part selanjutnya, oke? Nah, aku mau ceritain tips-tips atau misalnya ya intinya tips-tips buat kalian biar dietnya tuh bisa husnul khotimah bisa apa sih namanya itu, semoga istiqomah, nah kayak gitu ya, biar diet kalian istiqomah. Oke, so jangan kemana-mana dan stay tune terus di YouTube channel aku. Oke teman-teman, sekarang aku mau share dulu. Yang pertama adalah pengertian diet. Oke, diet itu sebenarnya apa sih? Jadi teman-teman, tolong jangan kalian berpikiran kalau diet itu hanya untuk menurunkan berat badan, oke? Karena sebetulnya itu bukan pengertiannya diet gitu. Ya, jadi di sini aku mau bacain sebetulnya diet itu apa sih? Nah, ini tuh aku dapat sumbernya dari Halodoc. Kalau kalian mau cek dan mau searching juga boleh. Di sini aku mau bacain ya. Jadi guys, diet ini merupakan pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya diatur. Oke? Jadi, diet itu adalah cara kita mengkonsumsi makanan di mana sumber dan caranya diatur. Oke, bukan tentang kita makan dalam porsi yang kecil dan kayak nggak makan apa-apa selain air dan pisang misalnya atau apel. Oke, nggak kayak gitu. Ini yang pertama, ini mindset kalian harus diubah kayak gini. Oke, pola makan. Terus, sebetulnya kegunaan diet ini apa aja sih? Nih, aku bacain juga. Jadi, gunanya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan, guys. Jadi, nggak cuma tentang menurunkan berat badan, sekali lagi kayak gitu. Nah, selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan yang terkontrol, oke? Jadi, nggak sampai kalian tuh berat badannya kecil banget, kurus banget, kering kerontang, nggak kayak gitu, oke? Oke. Nah, meskipun begitu, tidak semua diet dilakukan untuk menurunkan berat badan. Beberapa orang melakukan diet atas dasar anjuran dari dokter sendiri, ya. Jadi, misalnya karena mengidap penyakit tertentu yang memaksanya untuk mengatur segala nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Gitu. Jadi, sebetulnya memang kita tuh harus mengatur dan harus tahu juga apa sih sebenarnya yang masuk ke badan kita. Oke, salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita adalah itu. Kita mengetahui dan kita bijak dalam memasukkan apapun yang masuk ke tubuh kita. Terus macam-macam diet itu banyak ya guys. Ada yang diet mengurangi gula, ada yang diet mengurangi karbohidrat. Ingat, di sini kata kuncinya adalah mengurangi, bukan menghilangkan sama sekali, oke? Jadi kita tetap mengkonsumsi namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Oke, jadi sebenarnya berapa banyak sih kalori yang kita butuhkan dalam sehari? Oke, jadi jumlah kalori ini berbeda ya guys antara perempuan dan laki-laki. Kalau misalnya perempuan atau wanita dewasa, ini aku katakan dewasa ya. Oke, dewasa. Kalau wanita dewasa itu sekitar 2000 kalori per harinya. Nah, kalau untuk laki-laki dewasa itu sekitar 2500 kalori per harinya. Nah, jadi kita harus bisa mengukur sebetulnya berapa banyak kalori yang kita konsumsi setiap harinya. Kenapa sih kita harus mengukur itu? Ya pakai insting aja, nggak pakai insting aja ya, gak usah pakai akhirnya dikalkulasi dan lain sebagainya gitu ya. Kalian gunakanlah insting kalian, oke? Kalian tuh diberi insting gitu ya sama yang maha kuasa, jadi gunakanlah. Jadi biar gak berlebihan dan gak kurang juga. Jadi apa yang masuk ke tubuh kita tuh kalorinya cukup gitu untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari kayak gitu. Nah, abis itu nih di sini aku mau kasih tahu kalian cara mengukur berat badan. Jadi cara mengukur berat badan itu yang aku tahu dan yang aku searching juga tuh ada 3 guys. Jadi ada mengukur
berat badan ideal, terus ada mengukur berat badan yang normal, sama satu lagi mengukur berat badan menggunakan IMT, indeks massa tubuh IMT. Kalian pada tahu nggak sih IMT? Nah, buat yang kalian yang baru denger nih, coba deh kalian searching gitu. Jadi, cara menghitung berat badan ideal antara my god. Jadi, cara menghitung saya lupa lagi. Cara menghitung berat badan ideal buat laki-laki dan perempuan tuh ternyata berbeda guys cara penghitungannya. Untuk berat badan ideal ya. Jadi kalau misalnya nanti aku tulisin juga oke, biar kalian gak pusing denger penjelasan aku ini, emang kadang suka belibet anaknya tuh. Jadi kalau misalnya ngitung berat badan ideal wanita, biasa ya tinggi badan dikurangi 100, oke. Tinggi badan kurangi 100 nih, kurung kan. Dikurangin, kurung lagi, tinggi badan kurangi 100 dikali 15% kurung. Nah, hasil yang ini dikurangi hasil yang ini. Ya gitulah pokoknya ya. Nah, itu akhirnya adalah berat badan ideal perempuan, oke. Yang kedua, yaitu cara mengukur berat badan ideal laki-laki. Cara menghitung cara menghitung berat badan ideal pria adalah tinggi badan kurangi 100, kurung ya, tinggi badan kurangi 100, kurung lagi, dikurang, kurung buka, tinggi badan kurangi 100 dan dikali 10%. Oke, kurung tutup, jadi hasil yang ini dikurangi hasil yang ini. Nah, itu adalah berat badan idealnya pria dewasa. Enggak, pria, oke. Laki-laki. Nah, itu cara menghitung berat badan ideal. Jadi beda antara perempuan dan laki-laki. Bedanya tuh di perhitungan kalinya ya. Kalau perempuan kali 15%, kalau laki-laki dikali 10%-nya. Kayak gitu. Selanjutnya untuk mengukur menghitung Iya, cara menghitung berat badan normal, oke. Kalau menghitung berat badan normal itu tuh gampang banget dan sama antar cewek dan cowok, oke. Kalian tuh cuma perlu mengurangi tinggi badan dikurangi 100. That's all. Itu adalah berat badan normal kalian, oke. Ya, segitu lah ya. Itu cara menghitung yang normal, gampang banget kan. Kalau yang normal tinggal kurangi 100 saja. Jadi beda antara normal dan ideal, oke? Ya mungkin untuk kita manusia-manusia biasa yang bukan public figure dan artis Korea gitu ya. Normal tuh udah cukup, gak usah ideal juga. Gak usah terlalu ideal, oke? Terus yang terakhir adalah cara menghitung berat badan menggunakan indeks massa tubuh. Kok menggunakan ya? Menghitung berat badan ideal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Ini agak-agak susah nih guys, pokoknya nanti aku tulisin lah ya. Jadi dengan rumus ini kita bisa mengetahui berat badan normal yang diakui sudah cukup untuk menjadi tolak ukur tubuh yang lebih sehat. Jadi berat badan segini nih, aku sehat berarti gitu. Nah, rumus yang digunakan oleh indeks massa tubuh adalah tinggi badan dikali tinggi badan. Oke, jadi tinggi badan kuadrat ya. Gini kayak belajar matematika nggak sih? Kan? Kayak belajar matematika ya? Gitu lah ya. Jadi tinggi badan dikali tinggi badan atau kita bilang tinggi badan kuadrat. Oke, lalu berat badan dibagi dengan hasil perkalian dari tinggi badan tadi gitu. Jadi setelah dikuadratkan, lalu kita membagi berat badan kita dengan hasil kuadrat dari tinggi tubuh kita. Nah, itulah berat badan ideal kita dengan cara penghitungan menggunakan indeks massa tubuh. Nah, terus setelah itu di sini ada rincian indeks massa tubuh untuk cara menghitung berat badan yang ideal. Jadi ada rentangnya guys, oke? Jadi di sini perbandingan angka indeks massa tubuh yang telah diperoleh dengan rincian normal menurut National Institute of Health atau NIH. Ya, NIH bener ya. Gitu lah pokoknya. National Institute of Health.
Jadi kalau IMT-nya kurang dari 18,5 berarti seseorang memiliki berat badan yang kurang. Oke. Kalau IMT-nya kurang dari 18,5. Nah, kalau IMT-nya antara 18,5 dan 24,9 itu masuk ke kategori yang ideal ya, guys, ideal. Nah, yang ketiga, IMT antara 25 dan 29,9 itu berarti kelebihan berat badan. Alright. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau IMT-nya di atas 30 itu menunjukkan obesitas, guys. Oke. Nah, itu dia cara mengukur, cara menghitung berat badan kita. Oke guys, itu tadi cara kita menghitung berat badan. Oke, dari yang mulai pengertian diet, terus diet itu sebenarnya buat apa dan apa aja sih jenis diet, sampai ke mengukur berat badan itu udah aku kupas tuntas ya, meskipun sebenarnya nggak terlalu jelas juga sih ya kayaknya. Ya pokoknya kalian bisa melakukan searching sendiri untuk informasi yang lebih lanjut. Oke. Nah, manfaatnya adalah kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Oke. Dalam berlebihan atau yang kurang itu nggak baik, guys, buat hal apapun. Oke. Dalam dalam menggunakan uang juga gitu ya. Jadi berlebihan tuh nggak baik, tapi kurang juga nggak baik gitu. Kayak misalnya kita pelit buat diri sendiri, ya itu juga nggak baik gitu. Ya begitulah, pokoknya kita tuh harus takarannya tuh pas ya, di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan juga. Semoga kita semua bisa seperti itu ya, amin. Oke, untuk partnya diet udah selesai guys. Ini aku soalnya nggak tahu lagi apakah ada bahasan tentang diet lagi. Coba ya nanti kita seiring berjalannya waktu apakah ada informasi baru yang datang. Nah kalau ada pasti aku akan share lagi dengan teman-teman di sini. Intinya semoga YouTube aku ini bisa memberikan manfaat, inspirasi dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya positif. Amin. Oke. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, di share, pokoknya ke seantero jagat raya ini. Oke? Gak apa-apa banget. Kenapa? Karena aku merasa bahwa konten aku ini ada manfaatnya. Semoga ada sih, memang begitu. So pokoknya sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye. You bye.